Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Zuandro Ricci Julius. Di sini kita kebagian jatah dengan judul Gaya dalam Berkomunikasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau diskusi kita, saya persilahkan kepada Lingga Argolelang untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator Mas Zuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Argo Lelanang, biasa dipanggil Lingga, kadang Argo bisa juga. Asal tempat saya itu di Indragiri Hulu, tepatnya itu di Lirik. Terima kasih. Oke, thank you Lingga. Selanjutnya silakan Maulana Ahmad Fortuna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Fortuna, biasa orang memanggil Maulana, kalau mau disingkat juga bisa menjadi Maul. Saya berasal dari Pekanbaru, yaitu di Panam. Kalau mungkin teman-teman sekalian pernah ke Panam, kalau teman-teman itu pasti pernah melihat yang namanya Ramayana Panam Square. Nah, rumah saya itu tepat di sebelah Ramayana Panam Square. Mungkin sekian dari saya silakan kembali. Jalan Melur ya, Maulana? Ya, lebih tepatnya Jalan Melur. Oke, silakan selanjutnya Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator telah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal. Asal saya Rokan Hilir di Kecamatan Rimba Bintang. Biasanya saya dipanggil Alam, kadang Iqbal juga dipanggil gitu. Kadang ada juga yang manggil Pak, karena saya tua dari teman-teman saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Selanjutnya yang terakhir, Saudara TA Hidayatul Erlin. Oke, terima kasih kepada Mas Zuan telah memberikan waktu untuk saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya TA Hidayatul Erlin. Rekan-rekan sekalian bisa memanggil saya dengan Dayat, Mas Dayat. Saya berasal dari Pansing, tepatnya itu di Kecamatan Pantan ini. Terus posisi saya sekarang itu di Pekanbaru. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertemu dengan saya, bisa hubungi saya gitu ya. Bisa kita bertemu di Pekanbaru di daerah Makoyan. Terima kasih. Itu TA itu apa? Kepanjangannya TA? Itu ada apa ya Mas, sedikit spesial dari ayah saya gitu kan. Mungkin orang anggapnya TA itu ya tehku ya gitu kan. Tapi ayah saya memberikan nama yang begitu unik gitu kan, dengan singkatan TA yang panjangannya itu Taibul Amal, yang mungkin bisa diartikan sebagai banyak berbuat amal gitu kan. Luar biasa. Subhanallah. Kita lanjut. Oke, kita mulai ya, kita buka, kita masuk ke pembahasan pertama, itu perbedaan setiap orang dalam berkomunikasi. Pengertian singkatnya itu perbedaan setiap orang dalam berkomunikasi atau bisa disebut gaya berkomunikasi merupakan jendela bagi kita untuk mengetahui seperti apa dunia melihat seseorang seutuhnya sebagai suatu kepribadian yang unik. Nah, itu kan artinya setiap orang tuh kepribadiannya beda-beda. Otomatis gaya komunikasinya beda-beda juga. Ada yang mau mencontohkan satu aja, silakan untuk gaya berkomunikasi. Oke, mungkin Maulana. izin saya memberi pendapat Ya. materi kita. Tadi kan menyinggung tentang perbedaan setiap orang dalam berkomunikasi. Tentunya setiap individu dari kita mempunyai gaya berkomunikasinya masing-masing. Ya. Kita ambil contoh aja dari kita berlima. Tentunya dari kita berlima pasti cara penyampaian, terus dari cara berbicara, cara mengucapkan pasti berbeda. Karena likulli ro'sin itu ro'yun. Setiap kepala itu mempunyai isinya yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari cara perbedaan setiap orang, Ya.
mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau misalnya kurang jelas bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, silakan. Terima kasih. Oke, coba. Izin. Ya, silakan. Izin saudara moderator, saya ingin menambahkan. Di sini dijelaskan perbedaan berkomunikasi atau gaya berkomunikasi merupakan jendela bagi kita untuk mengetahui seperti apa dunia melihat seseorang seutuhnya sebagai suatu kepribadian yang unik. ya. Ada satu pembahasan kalau ada Rasulullah yang menyebutkan kalau jika ingin menilai seseorang itu lihat dia berteman. Jadi dari situ tuh menyinggung gaya berkomunikasi. Kalau seandainya orang itu di dalam berkomunikasi dia toksik, berarti tidak jauh lebih teman dia juga toksik. Kalau di dalam dia berkomunikasi dia sopan santun, berarti teman dia seperti itu juga. Oh, berarti tergantung lingkungannya lah ya. Tergantung lingkungannya. Bisa jadi tergantung lingkungan, bisa jadi. Oke. Terima kasih. Untuk bentuk dan jenis komunikasi, bentuknya itu ada yang interpersonal dan intrapersonal. Untuk yang interpersonal, coba Saudara Hingga, silakan. Interpersonal. Baik, kalau menurut saya itu komunikasi interpersonal itu adalah proses di mana dua orang atau lebih dalam konteks tertentu yang menyadari suatu sama lain bertindak bersama untuk membuat dan mengolah pertemuan bersama. Contohnya itu kita tuh bercerita bersama dengan orang tua, dengan menanggung lagi di mana posisinya itu dengan kita nih yang berbicara dua orang atau bisa saling bertukar informasi lah ya, ide atau pendapat gitu kan. Iya. Okay. Untuk yang intrapersonal, Saudara Daud mungkin bisa menjelaskan yang intrapersonal. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Zuan ya. Mungkin menurut pendapat saya sendiri bagaimana komunikasi intrapersonal itu ya, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Bisa dengan berbicara dengan mulut, dengan ada suara, atau berbicara dengan hati gitu ya. Saya sendiri belajar dari pengalaman kan. Tidak ada yang bisa mengerti diri kita sendiri itu ya, cuman diri kita sendiri juga gitu. Jadi individu yang paling mengerti apa yang kita rasakan, apa yang pernah kita lakukan itu ya diri kita sendiri gitu. Bisa peragain nggak gimana tuh komunikasi dengan diri sendiri, ekspresi melamunnya gitu? Mungkin saya sendiri ya untuk memperagakan bagaimana komunikasi intrapersonal itu atau berkomunikasi dengan diri sendiri itu kurang pandai Mas Zuan gitu. Tapi intinya berkomunikasi dengan diri sendiri itu bisa kayak merenung gitu atau menyendiri di suatu tempat gitu. Itu pun sesuai dengan mood dia gitu, sesuai dengan emosinya gitu. Dia ingin sendiri dengan situasi yang sepi atau dengan ingin yang ramai, tapi dia cuman pengen dia sendiri aja berpikir gitu, merenungkan diri dalam keramaian gitu. Jadi mungkin setiap orang itu punya perbedaan masing-masing cara komunikasinya ya. Ya, cara komunikasi dengan diri sendiri itu berbeda-beda gitu. Untuk yang lain dari saya Mas Zuan. Oke, terima kasih Dada. Mendengar penjelasan dari Mas TA tadi dengan cara dia memperagakannya, mungkin saya juga pernah mempunyai contoh ya komunikasi contohnya apa? Itu kan dia berkomunikasi dengan diri sendiri. Terkadang itu sering saya alami ketika sebelum tidur. Sebelum tidur biasanya kan saya itu untuk menidurkan badan ini kadang itu perlu yang namanya memikirkan sesuatu kan, kalau di kata itu halu. Sambil baring-baring itu saya ngomong sendiri, ya Allah gimana nanti masa depan saya, apakah saya sukses atau tidak gitu. Gimana masalah hubungan dengan pasangan saya, apakah saya punya pasangan yang cantik atau tidak. Kadang sering saya terpikir ngomong sama diri sendiri, dan biasanya
di tempat saya beristirahat itu tidak ada orang, jadi saya bebas untuk mengekspresikan dengan diri saya sendiri. Mungkin itu contoh dari saya. Oke, tadi Muhammad Iqbal mau menambahkan apa? Jadi ini dari pengalaman pribadi sih. iya, apa itu? Teman saya, salah satu teman saya tuh dia kalau intrapersonal nih dia lebih menangis di bantal gitu. Kalau dia sedih itu dia bukan cerita atau ngungkapin, tapi dia lebih ngungkapin rasa sedihnya tuh di bantal. Jadi kan pas ngelihat dia bangun, bantalnya basah, rupanya dia lagi nangis gitu. Oh iya, oke. Jadi untuk yang memperagakannya, siapa ada yang mau memperagakannya? Komunikasi dengan diri sendiri. Mungkin saya bisa memperagakan, anggap saja saya sedang berada di depan cermin, Iya. kemudian saya menyisir rambut saya, Itu kayak gitu. seperti ini dicontohkan ya. Terus, Kok saya hitam ya? wis. Mana biar putih ya? Kok kayak jerawat ya? Iya. Karena cewek itu mau mendekati saya kalau misalnya saya hitam. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Ya, tapi dalam hati ngomongnya kan. Spesifik sekali seremanya. Ya, tidak di publik. Iya. Lagi dengan cermin. Oke. Izin Mas Zuan, Apa tuh? saya ada pertanyaan nih tentang komunikasi intrapersonal gitu ya. Ya. Ya kan komunikasi intrapersonal itu kan kita berbicara atau berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Terus? Kalau semisal nih, ini kan kita kalau berkomunikasi dengan langit, ibaratnya berkomunikasi dengan Allah itu termasuk ke dalam komunikasi intrapersonal atau bagaimana gitu. Menurut rekan-rekan sekalian bagaimana gitu? Berkomunikasi dengan langit, dengan apa Allah? Oh iya. Itu masuknya ke, menurut saya pribadi itu ke intrapersonal. Soalnya itu kan seperti kayak ngomong sama diri sendiri juga ujung-ujungnya gitu. Ngarah ke sana juga. Ya, tetapi kan ada wujud gitu. Tapi ada yang mau bukan wujud sih. Ada kita tahu tujuannya itu ada gitu. Tapi kenapa saudara Mas Zuan bisa menyimpulkan kalau itu adalah komunikasi interpersonal gitu, intrapersonal gitu, berkomunikasi dengan diri sendiri. Sedangkan ada tujuannya jelas gitu, tapi mungkin wujud atau rupanya nggak ada gitu. Ya, saya menjawab itu mungkin karena dari segi pengertian yang interpersonal tadi, kan itu pengertiannya berkomunikasi dengan dua orang atau lebih, saling berbagi informasi gitu. Jelas kita bisa bagi informasi, dia pun memberikan balasan. Kalau intrapersonal ini komunikasi pribadi, mungkin itu jatuhnya ke kayak komunikasi pribadi itu dengan diri sendiri. Atau yang lain, Muhammad Iqbal mau menambahkan? Kalau rekan-rekan lain gimana itu? Pendapatnya gimana, intrapersonal atau Kalau saya sendiri sih lebih ke interpersonal ya, karena kan di situ tuh interpersonal kan diartikan dua orang atau lebih gitu. Jadi kan kalau kita berkomunikasi dengan Allah itu kan ada dua wujud di situ, yaitu hamba dan Tuhan gitu. Ya. Jadi lebih jatuhnya ke interpersonal kalau menurut saya pribadi gitu. Mungkin secara logika gitu, memang tidak ada balasan yang kelihatan atau informasi yang secara langsung secara langsung kayak kita ngobrol sama teman gitu. Mungkin kalau secara logika mungkin jatuhnya ke intrapersonal, tapi kalau secara kalau luasnya sih lebih ke interpersonal. Oke. Interpersonal. Gimana saudara Dayat? Ya, mungkin sudah bisa saya mengerti. Terima kasih Mas. Kita lanjut ya ke selanjutnya ya. Kita masuk ke jenis komunikasi. Tadi kan bentuknya ada intra sama inter. Sekarang untuk jenisnya itu ada verbal, non verbal. Kalau yang verbal ini kita berkomunikasi secara lisan atau tulisan. Nah, sedangkan non verbal ini kita berkomunikasi dengan selain lisan dan tulisan, misalnya pakai bahasa tubuh atau yang lainnya gitu. Untuk komunikasi verbal sama non verbal, menurut kalian yang mana lebih efektif? Ada yang mau menjawab? Coba saudara. Oke, Dayat silakan. Boleh saya membantu menjawab. Kalau menurut saya pribadi ya, yang lebih efektif. Komunikasi mana yang paling efektif dari komunikasi verbal ataupun non verbal?
Dari saya sendiri itu yang paling efektif itu kalau di antara kedua itu ya verbal gitu. Kenapa? Karena kalau lisan ataupun tulisan ya, kalau lisan kita bisa berbicara secara langsung kepada lawan bicara gitu, bisa menyampaikan pesan secara jelas gitu kan. Dan tulisan pun mungkin nggak apa namanya, nggak sejelas yang dan seapa yang kita pas berbicara, tapi tulisan ini juga bisa dikatakan cara menyampaikan pesan atau cara berkomunikasi dengan cara yang efektif gitu. Dengan situasi yang sekarang ini, contohnya seperti kita berkomunikasi di WhatsApp gitu. Dan itu udah menunjukkan gitu kalau penyampaian kita itu tahu orang itu kita mau apa. Tapi mungkin kekurangannya ya, kebanyakan orang kan ngetik di WA itu nggak memakai tanda baca, dan ada juga orang apa yang dia ketikkan itu nggak sesuai apa yang dia rasakan. Mungkin begitu pendapat dari saya. Mungkin karena durasi, saya simpulkan aja untuk yang verbal non verbal, masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya. Mungkin yang paling efektif itu menggunakan keduanya sekaligus, berkomunikasi lisan, pakai gestur tubuh sekalian, biar lebih jelas gitu kan. Soalnya masing-masing pasti ada kekurangan sama kelebihannya. Oke, kita lanjut ya. Maaf, Mas Tuan. Saya ada pendapat nih, menurut mas-mas semuanya nih, kan kita sekarang ini kuliah kan sedang online nih. Menurut mas-mas kan kita nih bisa melewati media WhatsApp, media Zoom sama Meet. Ya. Menurut mas-mas yang lebih baik itu berkomunikasi dengan yang mana nih menurut mas-mas semuanya? Di antara Meet, Zoom, dan WA gitu. Mungkin ya, sama Zoom sama mungkin. Pilihannya mungkin ya chat atau apa. Meet atau WA aja lah. Ya, Meet atau WA yang. Mungkin kalau dari saya ya. Saya, Oke, silakan mau Mike dulu. kalau saya pribadi ya lebih ke Meet atau Zoom gitu. Soalnya kan di situ tuh semua ekspresi wajah, gerak tubuh tuh bisa terlihat gitu. Kalau sedangkan WhatsApp kita cuma hanya sekedar ketikan gitu. Dan di ketikan itu pun kita bisa tidak sopan di situ, kayak jawab salam dosen gitu tuh kadang kita teruskan atau kita copy paste, bukan kita ngetik sendiri. Atau singkat-singkat nulisnya gitu kan. Lebih singkat-singkat, EYD-nya tidak pas, bisa jadi. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Iqbal. Kita lanjut ya langsung ya ke perilaku verbal dan non verbal sebagai komunikasi. Ini nggak usah banyak-banyak. Perilaku itu seperti kayak gerak tubuh, misalnya mulut berbicara dengan telinga, nah itu kan masuknya ke verbal. Atau tangan berbicara kepada mata, itu kan masuknya ke non verbal. Itu untuk yang perilaku. Kita masuk aja ke poin selanjutnya, itu perbedaan setiap orang dalam berkomunikasi. Nah, kan setiap orang pasti beda-beda berkomunikasi ya kan. Soalnya kan kepribadian kita beda-beda semua. Untuk berbicara dengan baik, siapa yang bisa mencontohkan? Coba Saudara Maul contohkan bagaimana komunikasi dengan bicara yang baik. Berbicara dengan baik itu Ya, kan contohnya. termasuk ke dalam salah satu mungkin aspek dari perbedaan cara setiap orang dalam berkomunikasi. Ya, contoh yang bicara yang baik gimana? Kita berkomunikasi baik itu ya kita menggunakan bahasa yang baik. Misalnya kita itu berbicara misalnya dengan orang tua, tentu kita menggunakan tutur kata yang pantas untuk diucapkan kepada orang tua. Berbeda kalau misalnya kita berbicara dengan guru, nggak mungkin kita menggunakan bahasa yang biasa kita pakai kepada kawan. Jadi disitulah makna dari berbicara dengan baik, menggunakan kata yang baik, sopan, santun, Bahasa yang baku gitu ya. Oke. baku sih enggak, yang penting dia sopan. Oke. Selanjutnya untuk gestur tubuh, gimana gestur tubuh yang baik dalam berkomunikasi? Coba silakan Muhammad Iqbal, gestur tubuh yang baik dalam berkomunikasi. Kalau menurut saya gestur tubuh yang baik dalam berkomunikasi itu, misalnya ini teman lagi cerita gitu kan, tapi kita sibuk dengan handphone, itu kan salah satu gestur tubuh yang tidak baik gitu. Oh, nggak menyimak gitu ya, mata nggak saling. Tidak ada kontak mata di situ, bisa jadi karena kita ngeliatin handphone gitu, jadi seolah-olah tidak menghargai dia ngomong gitu. Kalau bahasa kasarnya itu kayak ngomong sama tembok. Oh, Itu sih menurut saya. berarti intinya itu harus diam, kita nyimak gitu kan.
dengarkan. Harus ada kontak mata. Ya, ya. Harus ada kontak mata. Harus fokus. Untuk selanjutnya untuk mengutamakan etika, gimana tuh contohnya tuh mengutamakan etika? Coba silakan Dayat. Oke. Kalau dari Dayat gimana komunikasi menggunakan etikanya gimana? Oke, terima kasih kepada Menjuan ya. Saya akan membantu menjawab bagaimana etika dalam berkomunikasi itu gitu. Mungkin saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Berkomunikasi dengan baik itu ya kita berkomunikasi dengan misalkan dengan orang tua gitu. Orang tua memberikan nasihat atau saran kepada kita mungkin ya lagi ada di situasi yang mungkin nggak kita inginkan gitu, terus kita bercerita kepada orang tua gitu, orang tua kita mendengarkan dengan baik gitu kan, dan sebaliknya juga kita sebagai anak juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua dengan sesuai etika gitu, menyampaikan dengan sopan, diterima juga dengan sopan gitu, dan masukan yang dikasih itu kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, kita aplikasikan apa yang mungkin bisa kita ambil dari penjelasan orang tua kita tadi gitu. Dan kembali kalau misalkan kalian berkomunikasi, mas-mas kalian ya berkomunikasi dengan orang tua itu harus beretika, kayak bilang lu mau cerita tentang apa gitu, mau ngapain gitu, terus salam, mungkin lebih tegasnya mungkin harus sopan gitu, nggak menyindir orang tua dan tidak menyindir diri kita sendiri juga gitu. Oke. Terima kasih Dayat, maaf saya potong ya. Oke, kita lanjut. Itu kan tadi versi yang baik-baiknya. Kita coba bagaimana cara mengendalikan emosi. Kan setiap orang beda-beda cara mengendalikan emosi dalam berkomunikasi. Kalau mau kayak mana cara mengendalikannya? Singkat saja. Diam mengendalikan atau kayak mana? Bisa diulangi? Cara mengendalikan emosi dalam berkomunikasi, misalnya lawan bicaranya gimana gitu, gimana kita lagi emosi, gimana cara mengendalikannya? Mungkin saya bisa melempar ke Mas Iqbal terlebih dahulu untuk memberikan pendapat. Kalau menurut saya itu kalau mengendalikan emosi itu Dengan diam misalnya atau apa? Orang itu lagi emosi gitu kan. Kalau kita ngadapin secara emosi pasti bakalan api lawan api bakalan lebih besar gitu. Jadi cara solusi untuk ngadapinnya tuh yang kita tuh harus ngendaliin dulu emosi kita harus tenangin diri dulu, kayak tarik nafas terus keluarkan gitu, atau lebih ke istighfarin diri sendiri, banyak-banyakin istighfar gitu. Jadi intinya sabar gitu ya kan? Intinya sabar. Kalau dari Lingga, gimana cara mengendalikan emosi ya? Kalau menurut saya pribadi ya, mengendalikan emosi itu betul kata Mas si Iqbal tadi, kita tuh misalnya lawan bicara kita tuh sedang emosi, kita tidak boleh ikut emosi juga. Kita tuh harus berbicara dengan yang mencari suasana yang lebih baik lagi, gimana supaya emosi yang teman lawan bicara kita tuh lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih. Oh, berarti si Iqbal tadi sabar, kalau Lingga lebih mencari suasana yang lebih baik ya? Ya, Pasti kan karena di dalam komunikasi itu pasti terdapat suasana terkadang yang dari hening menjadi emosi. Mungkin ya betul sih kata Mas Lingga, kita jangan terbawa emosi. Iya. Kan itu udah bisa kita lihat tuh, yang satu caranya dengan sabar, yang satu caranya dengan mencari suasana yang lebih baik gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ke poin selanjutnya tuh, kan kita tadi udah tahu gimana cara berkomunikasi, beda-beda, setiap orang beda-beda berkomunikasinya kan. Tadi udah disebutkan juga contohnya. Sekarang gimana cara kita beradaptasi dengan style kita sendiri sebagai komunikator? Sebetulnya ada beberapa cara. Yang pertama itu seperti menggunakan bahasa tubuh dengan benar. Gimana tuh? Ada yang bisa contohin gimana beradaptasi dengan bahasa tubuh yang benar? Coba silakan Dayat.
bahasa tubuh Ya, benar oke. dalam komunikasi, dalam beradaptasi. Beradaptasi dengan saya sendiri sebagai komunikator ya. Ya, Artinya kita tuh harus beradaptasi dengan lawan bicara kita, gaya komunikasinya seperti apa, kita juga harus bahasa seperti itu juga, bahasa gitu. tubuhnya kayak gimana bahasa Ya, tubuhnya. kalau bahasa tubuhnya itu ya, kalau orang berbicara kita mendengarkan dan menyimak dengan baik gitu apa yang dia sampaikan gitu kan. Nah, terus kalau misalkan bertugur sapa, gunakan tangan untuk bersalaman atau untuk gini gitu, halo, halo bang, gitu, halo mas, gitu kan. Itu untuk gestur tubuhnya. Dan untuk apa itu saling menyampaikan apa namanya informasi itu, usahakan untuk ada kontak mata gitu, biar tahu lawan bicara tuh bicara dengan siapa gitu. Mungkin segitu dari saya menjual. Iya, mungkin Boleh saya menambahkan? apa tuh? Silakan. Menambahkan contoh bahasa tubuh dalam berkomunikasi gitu. Ya, silakan. Eh, Singkat saja ya. Kalau di hadis Nabi itu, dia Rasulullah tuh bilang senyum itu adalah ibadah. Jadi kalau seandainya pengen pahala itu terus dalam berkomunikasi, ya banyakin senyum dalam berkomunikasi. Jadi ya senyum-senyum aja. Senyum kan salah satu ini Beribadah. gerakan bahasa tubuh juga. Iya, Kalau betul. Oh, berarti kan dari Dayat tadi cara beradaptasi dengan bahasa tubuhnya dengan memberi salaman gitu kan. Iya, Kalau dari Iqbal dengan sama-sama. memberikan senyum kan. Iya, Ya, iya. berarti Jadi itu orang tuh tidak bakalan Stop. emosi iya. ketika berkomunikasi dengan kita. Setiap orang kan beda-beda cara beradaptasinya. Nah, itu salah satu contohnya lah. Dari sekian banyak contoh kan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana cara beradaptasi kan setiap orang beda-beda tadi. Selanjutnya gimana gaya berkomunikasinya? Kan ada macam-macam gaya itu, ada yang tegas, ada yang agresif gitu. Untuk yang tegas gimana tuh kalian? Tipe yang tegas atau yang agresif? Lingga gimana? Kalau dari Lingga dalam berkomunikasi itu tegas atau agresif? Kalau dari saya ya lebih baik yang tegas, Tegas. Kenapa gitu? karena dari kita ke maaf sebelumnya, apakah Mas Maulana bisa membantu saya? Mana tahu ada pendapat yang lain. Mungkin Kalau Ayo, silakan. kalau menurut saya, kalau saya sendiri itu lebih cenderung ke gaya berkomunikasi yang tegas. Iya, kenapa tuh? Gaya berkomunikasi yang tegas itu kan biasanya dia itu percaya diri dan tidak agresif. Itu biasanya bertujuannya ke Tujuannya jelas gitu ya. mengarah ke tujuan yang jelas gitu. Itu kalau dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Untuk yang lain bentar. Untuk selain dua gaya tadi ada yang mau menambahkan gaya apa lagi dalam berkomunikasi? Kan ada banyak tuh, nggak mungkin cuma dua aja kan. Yang tadi baru singgung cuman tegas dan agresif, atau ada gaya lain? Saya boleh menambahkan. Oke, silakan. Iqbal. Kalau selain dari dua contoh tadi itu, yaitu gaya berkomunikasi kepatuhan. Gimana Contoh tuh kalau kepatuhan? Gaya komunikasi kepatuhan tuh, misalnya nih teman kita tuh kan, dia cerita gitu, kalau dia lagi cekcok sama pasangannya. Jadi kita tuh sebagai penengah di antara situ, di antara dua pasangan tersebut, ngasih masukan ke cowok kayak gini, nanti ngarahin ke ceweknya untuk bisa berdamai lagi gitu. Lebih tepatnya tuh ke lebih penengah, hingga orang tuh patuh dengan omongan kita sehingga mereka berdamai gitu. Oke, tadi saudara Ringga mau nambahkan gaya apa tadi? Ada mau bilang gaya lagi? Tadi sudah disampaikan ke Kepatuhan. Berarti dia itu fungsinya lebih agar orang yang misalnya tadi pasangannya sedang patah hati kan, saat teman kita, dia lebih bisa membuka untuk menceritakan apa sebab dan masalah yang dialaminya gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Sehingga tersampaikan isi yang tidak disampaikan kepada pasangannya gitu. Oke. Kan tadi kita sudah menyinggung gaya.
Kalau kita udah tahu gaya, tentu kita harus tahu aspeknya. Aspek gaya dalam berkomunikasi itu, misalnya yang pertama ini ada dominasi. Habis selain dominasi itu ada yang terbuka. Kalau untuk terbuka itu kayak gimana tuh? Aspek terbuka dalam komunikasi. Coba Lingga. Terbuka. Maaf ya. Nah, misalnya ini kan terbuka nih, misalnya komunikator terbuka dan tidak memiliki rahasia. Misalnya Mas Maulana nih punya masalah, tiba-tiba cerita ke saya. Saya tuh bisa Mas Maulana ini percaya dengan saya kalau permasalahan atau cerita itu dapat terbentuk aspek lah gitu, misalnya saling percaya, saling gitu. Terbuka gitu kan, nggak ada rahasia-rahasia ya. Karena keterbukaan itu bisa menemukan solusi ya. Ya betul, lebih tepatnya itu misalnya yang dia ceritain tuh saya tuh bisa menyimpan rahasia dia. Oke. Untuk aspek yang lain saudara mau nambahin? Baru disinggung 2 aspek, apakah mau ngasih aspek yang lain? Oke, terima kasih kepada Menzuan ya. Saya akan mencoba menambahkan aspek-aspek apa saja yang mungkin harus ada dalam komunikasi gitu. Ya. Mungkin menurut saya sendiri ya, yang lainnya tuh seperti kita kalau berkomunikasi itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh gugup, artinya tenang gitu ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Jadi menyampaikannya itu dengan tegas, dengan secara pelan-pelan gitu, jelas. Jadi lawan bicara itu tahu maksud dan tujuan yang kita sampaikan itu gitu kan. Terus kalau misalkan nih, ini ada juga aspek berkomunikasi saya, misalkan gini ya, kayak seorang pemateri gitu, ini harus mempunyai kemampuan gitu, apa yang dia sampaikan kepada audiens itu harus terekam jelas atau tersampaikan dengan jelas kepada pendengar atau audiens gitu. Jadi dari audiens pun bisa mendapatkan umpan balik dan atau ibaratnya memberikan pertanyaan, mungkin dia tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh pemateri gitu. Jadi dari kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan masing-masing dan bisa informasi itu tersampaikan dengan jelas dan tegas gitu. Ya, arah bicaranya pun jelas kemana kan? Iya. Nah, terus satu lagi nih Mas Zuan. Apa tuh? Kalau berkomunikasi itu ya harus ramah dan sopan gitu. Ya kalau nggak mungkin kalau kita berkomunikasi dengan teman kita atau dengan siapapun lah. Gitu kan? Ya, orang baru kenal gitu kan. Nggak boleh itu berkata-kata kasar atau berkata-kata yang nggak sepantasnya gitu kan. Jadi ya harus sesuai dengan prosedur juga lah. Ya sesuai dengan bagaimana orang itu nyaman berkomunikasi dengan kita gitu. Mas, namanya siapa gitu, dari mana gitu. Oh saya dari sini juga Mas gitu. Jadi berkomunikasi itu jadi lebih enak gitu, jadi lebih nyaman untuk kedua belah pihaknya gitu. Nah, mungkin itu dari saya Mas Zuan. Untuk yang lainnya ada yang mau nambahin lagi? Mungkin saya mau menambahkan satu aspek lagi, yaitu menjadi komunikasi itu dengan penuh perhatian. Perhatian gimana maksudnya? Misalnya seperti ini, misalnya saya sedang berkomunikasi dengan seorang wanita yang baru saya kenal. Kemudian di sela-sela di tengah pembicaraan kami, saya melihat dia itu seperti membutuhkan minuman, sepertinya dia haus, harusnya dia haus. Kebetulan saya membawa air, saya tawarkan kepada dia. Pada dasarnya kan wanita kan suka dengan cowok yang pekaan ya. Suka sama apa? Jadi lebih memperkuat dalam kita berkomunikasi gitu. Dia merasa nyaman dengan kita karena kita pekaan. Kemudian ketika dia membutuhkan tisu untuk mengelap, misalnya dia lilipan atau keluar air mata, mungkin seperti itu. Oke. Yang lain ada yang mau nambah aspek lagi? Atau udah cukup? Sudah cukup sih Mas. Sudah cukup ya. Tadi kita udah nyinggung banyak. Yang pertama kita tadi menyinggung perbedaan setiap orang berkomunikasi. Kan setiap orang berkomunikasi pasti beda-beda. Karena setiap orang tuh punya kepribadian sendiri-sendiri. Otomatis gaya berkomunikasinya pun beda.
Tadi untuk bentuk dan jenis komunikasinya, untuk bentuknya ada interpersonal dan intrapersonal. Untuk jenisnya tadi ada verbal dan non verbal. Selanjutnya kita tadi juga sudah membahas tentang perbedaan cara berkomunikasi. Nanti tadi udah dicontohin juga, yang ini komunikasi kayak gini, yang ini kayak gini, beda-beda gitu karena kepribadian kita beda semua kan. Udah itu tadi kita udah tahu kita cara perbedaannya. Tadi kita udah bahas juga tentang adaptasi. Setiap orang beda-beda juga cara adaptasinya. Ya semua tergantung kepribadian kita masing-masing lah. Setelah kita bisa beradaptasi kan, itu kita harus tahu juga aspek dalam berkomunikasi. Nggak mungkin langsung komunikasi sembarang gitu. Harus tahu juga kita aspeknya gimana. Jadi sebetulnya dalam berkomunikasi itu kita harus bisa menempatkan diri kita lagi di mana, lagi ngomong sama siapa, situasinya pun lagi gimana gitu. Ya, teman-teman yang lain ada mau menambahkan lagi? Boleh mas, nambahin dikit. Oke, silakan. Mau Iqbal. Pentingnya berkomunikasi itu tuh udah disampaikan juga oleh Rasulullah gitu. Kalau jika seseorang tidak sapaan di dalam 3 hari gitu karena satu masalah, maka putuslah persaudaraan muslim dia gitu. Jadi saking pentingnya berkomunikasi itu tuh Rasulullah sampai ngeluarin hadis gitu. Terima kasih, itu aja mas. Oke. Nah, kayaknya udah cukup lah ya untuk pembahasan kita hari ini. Semuanya sudah dibahas, contohnya juga udah tadi semua. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Lingga, Maulana, Muhammad Iqbal dan T.A. Hidayatul. Saya tutup ya. Ya, sama Mas. Terima kasih untuk teman-teman, diambil yang positifnya aja. Terima kasih, semoga ilmu kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditransfer mas ya.